Halo semuanya, kembali jumpa lagi dengan Maya di sini. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan juga sehat-sehat selalu ya. Amin. Mohon dukungannya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan update dari aku. Thank you. Kegiatan aku hari ini dimulai dari dapur terlebih dahulu. Jadi ini aku mau masak, tapi masaknya yang simple aja. Ini cuma masak tumis sawi dipakein sama telur orak-arik. Selanjutnya aku cuma mau bikin tempe goreng, tapi tempenya aku pakein air fryer aja. Jadi hanya sebentar aja dimasukin ke air fryer. Dan untuk makan siang hari ini makanannya sudah tersedia ya. Jadi udah ada tumis sawi telur, kemudian sudah ada tempe goreng. Nah ini sudah selesai dan sedang aku plating. Dan selanjutnya aku akan melakukan hal yang lainnya ya. Dan tempe gorengnya juga udah selesai dan siap disantap. Selanjutnya ini aku mau unboxing. Ini aku belanja sayur-sayuran online. Jadi aku mau unboxing dan setelah itu aku akan melakukan food preparation. Aku beli stroberi di sini, kemudian aku juga beli jeruk lemon, itu lokal ya. Lalu ada cabai rawit keriting, ada lada bubuk, dan ada banyak beberapa sayur-sayuran. Ada tempe, ada kangkung, toge. Terus aku beli mie kuning juga, lalu aku beli tape. Dan inilah semua hasil belanjaan aku yang aku belanjakan online ya untuk beberapa hari ke depan. Harapannya sih semoga cukup untuk 2 minggu ya. Jadi kita nggak perlu keluar rumah karena saat ini kan angka COVID mulai naik lagi ya teman-teman. Ini aku sedang menyatukan bawang bombay sama bawang merah yang sebetulnya sudah ada ya bawang merahnya. Itu di suhu ruang aja ditaruhnya. Lalu aku akan simpan stroberi, cincau, dan kulit pangsit. Ini akan aku taruh aja di kulkas. Kemudian ini ada wortel yang sebelumnya itu masih ada ya dari kulkas. Ini aku satukan saja dengan aku beli ada labu siam di sini dan juga dengan tomat hijau yang kecil-kecil. Nah, jangan lupa ditutup bagian atas dan bagian bawahnya ditaruh dulu ya. Aku di sini memakai dengan kain microfiber. Jadi bagian bawah aku taruh kain microfiber dulu, baru taruh sayurannya. Setelahnya kita tutup dengan kain microfiber dulu, baru kita tutup lagi dengan tutup wadah. Nah, ini aku masih punya stok yang kemarin ketika belanja sebelumnya. Itu masih ada brokoli. Lalu aku campurkan saja ini dengan brokoli yang baru aku beli ya. Berikutnya ini aku ada sawi yang masih ada stok dari kulkas. Ini aku keluarkan dan akan aku taruh dengan sawi yang baru aku beli. Nah, untuk sawi yang baru aku beli karena ada beberapa batang yang dia tuh kayak udah
jelek. Mungkin tadi kegencet ya, karena kan dia di dalam kardus dan bertumpuk dengan barang lain. Jadi aku pisahkan dan aku buang. Jadi yang dimasukkan di dalam box Tupperware ini itu adalah daun-daun yang masih dalam kondisi yang segar dan juga bagus dan tidak rusak ya. Dan kita tutup dengan kain microfiber. Lalu setelahnya kita tutup lagi dengan wadah, maka dia akan siap untuk disimpan di kulkas. Berikutnya aku juga membeli pakcoy. Ini aku lepaskan karetnya dan aku simpan juga. Jadi jangan dimasukkan dengan karet-karetnya ya. Dan karena wadahnya juga terbatas, jadi aku memasukkannya barengan dengan ketimun. Itu aku taruh aja gitu ya, nggak dikasih pemisah. Baru kemudian nanti akan kita tutup lagi dengan kain microfiber. Setelahnya akan kita tutup dengan wadah Tupperware-nya. Aku juga membeli kangkung dan kangkungnya ini langsung aku potong-potong ya, jadi langsung disiangi gitu. Kemudian nanti akan kita simpan, jadi tanpa dicuci ya. Untuk sayur-sayuran di sini aku nggak ada yang dicuci, kecuali kalau misalkan kayak jahe ataupun daun bawang, daun seledri itu biasanya aku cuci sebelum aku simpan. Tapi kalau yang lainnya itu enggak. Kalau misalkan dia enggak kena tanah gitu ya, itu aku enggak pernah cuci ya. Oke, lalu aku akan menyatukan kangkung yang tadi itu dengan buncis karena tempatnya itu masih ada ya, masih ada space-nya. Kita tutup lagi dengan kain microfiber, baru kita tutup deh wadahnya. Oke, next selanjutnya ini aku mau food preparation untuk jagung. Nah, jagungnya ini aku simpan di plastik clip dari IKEA, lalu aku patahkan dulu ya bagi dua. Di sini jadi ada 4 potong dari 2 buah jagung utuh sebelumnya. Kita masukkan dan kita klip dan dipastikan sealnya itu rapat ya teman-teman. Selanjutnya aku juga mau menyimpan jeruk yang tadi itu, yang lemon lokal. Itu juga sama aku taruh di plastik klip IKEA. Lalu aku seal dia dengan rapat. Nah, begitu juga dengan lemon import yang aku beli ya. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam plastik klip IKEA dan kita pastikan dia terseal dengan rapat. Begitu juga dengan cabai merah keriting ini, itu aku masukkan juga di dalam plastik klip IKEA. Nah, jeruknya itu aku beli agak banyak, aku beli sekitar 1 kilo, tapi dia kan besar-besar ya. Jadi di sini aku memakai 2 buah plastik klip. Selanjutnya ini aku juga akan memasukkan tempe ke dalam plastik klip ini. Dan ini kalau tempe kita pastikan dia tidak terlalu lama tersimpan ya. Jadi paling maksimal banget itu adalah 3 hari kalau kita taruh di wadah plastik klip seperti ini. Nah, kalau dengan Tupperware aku biasanya bisa lebih karena kayaknya dia lebih rapat ya. Next berikutnya ini aku mau masukkan garam. Jadi karena warung kelontong yang di depan rumah itu dia pulang kampung dan sampai sekarang itu kan masih belum pulang. Jadi aku beli garam sekalian dari toko online ini karena dia lengkap banget ya. Menurut aku cukup recommended ya. Jadi ini dari wilayah Depok sebetulnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang tinggal di Depok dan sekitarnya, boleh nih beli sayur di sini. Nanti aku akan taruh link di description box ya untuk nama tokonya. Berikutnya ini aku mau masak mie kuningnya, jadi dia nggak aku food prep. Dan next selanjutnya ini aku akan memasukkan tape.
Nah, jadi aku tuh kepengen banget bikin kue tape. Jadi aku sekalian beli tapenya gitu ya, karena nggak ada tukang tape yang lewat deket sini. Atau kalau misalkan suami aku ke pasar agak susah requestnya karena dia nggak terlalu ngerti. Oke, jadi ini food preparation aku sudah selesai. Dan seperti inilah penampakannya dari food preparation yang aku lakukan. Nah, untuk di kali ini aku nggak beli daging karena daging kami itu masih ada stok ya. Dan juga aku juga ada nugget yang kemarin kita baru beli. Nah, ini di bagian box bawah seperti inilah penampilan dari sayur-sayuran dan bahan-bahan makanan yang aku taruh di dalam plastik klip IKEA itu ya. Dan cukup bertahan lama asalkan jangan taruh sayuran hijau ya, menurut aku kalau kita menggunakan plastik klip seperti ini. Nah, pada saat ini sedang hujan di luar teman-teman, dan aku udah menaruh tanaman-tanaman aku supaya dia terkena air hujan, jadi aku nggak perlu menyiramnya. Jadi kita lumayan irit ya. Ternyata hujannya hanya sebentar aja, jadi setelah dia berhenti aku langsung lanjut untuk mencuci pakaian. Walaupun sebenarnya masih agak mendung ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, ini aku udah 1 kali gilingan dan sudah aku jemur, lalu aku lanjut lagi untuk gilingan yang kedua ya. Nah, untuk kali ini aku juga membeli toge karena kita juga udah lama nggak makan toge. Ini sebetulnya videonya sudah lebih lama ya dari beberapa video yang sudah aku upload lebih dahulu. Nah, jadi ini aku lagi petik-petikin togenya, kemudian aku akan campurkan ke dalam mie kuning yang aku buat. Mie kuningnya nggak direbus dulu, tetapi aku hanya merebus air panas lalu kita rendam dengan air panas sebentar. Dan selanjutnya ini aku mau masak ayam, namanya ayam basamo. Jadi ini adalah untuk makan malam ya teman-teman, yang tadi itu untuk makan siang. Jadi ayamnya ini pertama kali akan kita marinasi terlebih dahulu. Jadi kita campurkan tadi itu dengan jeruk nipis, dengan lada, dengan garam, dan juga dengan minyak wijen ya tadi ya. Nah, itu akan kita campur rata dan kita aduk rata gitu. Lalu kita akan taruh di kulkas 10 sampai dengan 15 menit di bagian chiller ya. Oke, di sini aku sudah mulai membuat bahan-bahan untuk bumbu dari ayam basamonya itu. Nah, seharusnya ayamnya ini digoreng ya teman-teman, tapi aku nggak goreng. Kali ini aku tetap menggunakan air fryer biar nggak terlalu banyak minyaknya. Dan sambil menunggu untuk ayamnya matang dulu, aku lanjut lagi ke atas dan aku udah selesai jemur pakaian untuk gilingan yang kedua ya. Nah, kemudian aku udah mulai mau masak untuk mie kuningnya. Mie kuningnya kali ini aku buat untuk jadi mie goreng Jawa aja. Jadi ini bumbunya aku di blender. Dan nanti untuk resepnya, untuk ayam basamo dan juga untuk mie goreng Jawa ini, aku akan taruh link ke cookpad aku ya teman-teman, yang akan aku taruh di description box. Nanti untuk bahan-bahannya akan aku taruh di description box, tetapi untuk cara pembuatan detailnya, aku akan linkkan ke cookpad aku itu. Mie goreng Jawanya kali ini itu betul-betul sangat sederhana aja. Karena ayamnya itu semuanya aku pakai untuk ayam basamo. Jadi di mie gorengnya aku nggak ada campuran ayam. Jadi aku hanya mencampurkan dengan bakso seafood aja, lalu dengan toge dan juga dengan sawi hijau.
Dan mie goreng Jawanya udah selesai teman-teman, udah siap untuk disantap dan ini sebenarnya udah sore ya, jadi sebentar lagi kami akan mulai untuk makan malam. Dan inilah penampakan dari ayam basamonya yang sudah digoreng tadi. Sebetulnya sih kalau mau digoreng menurut aku lebih mendingan digoreng dengan minyak ya kalau untuk resep ini, karena dia jadi kayak nggak terlalu crispy jatuhnya. Dan kita akan mulai mengolah ayam basamonya. Jadi yang pertama kita akan tumis dulu bawang putih, kemudian kita masukkan bawang merah, lalu kemudian kita masukkan ayamnya yang tadi. Nah ayamnya itu kemudian kita akan masukkan air, kita aduk sampai rata, baru kemudian kita mulai bumbui. Nah ini kita bumbui itu dengan saus ya. Jadi ada sausnya itu yang terdiri dari kecap manis, kemudian ada kecap asin dan juga kecap Inggris. Hanya itu aja sebetulnya untuk campurannya, tetapi rasanya itu cukup enak ya teman-teman. Oke, ini kita aduk rata sampai tercampur semua bumbu-bumbunya, lalu kita akan tumis atau kita masak hingga airnya agak surut ya. Dan ini ayam basamonya udah jadi kita tidak menambahkan garam ataupun kaldu jamur lagi di sini, karena sebelumnya kan kita sudah memberikan garam ya untuk ketika tadi ayamnya dimarinasi. Dan ini aku sudah plating dan sebentar lagi kami pun siap untuk makan. Ini ayamnya beneran enak ya teman-teman, bisa dicoba kalau misalkan teman-teman mau ada varian lain dari ayam gitu di rumah atau varian ayam kecap. Sekilas penampilannya kayak mirip ayam kecap, tetapi dia agak berbeda. Jadi karena ada campuran kecap Inggris itu menurut aku dia rasanya jadi agak beda ya dari ayam kecap biasa. Dan teman-teman, di sini aku mau buat oralit alami karena suami aku nggak enak perutnya. Jadi dia tadi beberapa kali agak diare gitu. Jadi selain minum obat, di sini aku juga mau buat oralit alami. Dan di sini kita akan masak air panas, lalu kita ukur ya sekitar 300 ml air panas gitu. Lalu kita akan memasukkan madu 2-3 sendok makan. Setelahnya kita akan kasih sedikit garam, sekitar setengah sendok teh garam gitu. Kita aduk rata dan kemudian diminum ketika selagi masih hangat. Dan puji Tuhan setelah minum ini suami aku mulai membaik ya. Mungkin juga karena kan sudah minum obat juga, tetapi sepertinya oralit ini juga cukup membantu. Nah jadi semoga informasi ini cukup berguna untuk teman-teman di rumah yang kalau misalkan lagi kena diare gitu ya, bisa dicoba oralit alami ini ya. Dan demikianlah kegiatan aku untuk hari ini.
Semoga cukup menginspirasi untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you for watching. See you in my next video. Bye.